Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Kali ini di Cerita Alumni Prasmul hadir seorang alumni S1 Universitas Prasetya Mulia. Kamu penasaran nggak siapa orangnya? Yuk kita kenalan dulu. Halo teman-teman semua, saya Andre Budi Dharma, biasa dipanggil Andre. Saya adalah lulusan Prasetya Mulia S1 di 2010 atau batch 6. Waktu itu jurusan aku di Business Management. Nah, sekarang ini saya lagi bekerja di Lazada Indonesia sebagai Key Account Manager. Pengen tahu dari sejak lulus S1, boleh nggak sih diceritain journey karirnya Andre gitu ya, dari awal sampai ada di posisi sekarang? Aku waktu itu lulus kan 2014 ya, Bania. Jadi 2014, emang enaknya Prasmul tuh waktu itu juga begitu kelulusan, banyak ada career day ya, kalau nggak salah tuh banyak banget company yang datang ke kampus kita, open job vacancy gitu kan. Dan waktu itu my first job aku kerja di konsultan. Kebetulan konsultannya itu juga kerja sama Prasmul. Dia datang ke kampus dan aku keterima lah intinya gitu. Jadi konsultannya itu market research. Jadi kita market research consultant, namanya PT Spire. Dia basically itu head office-nya ada di Singapura, kita di branch Indonesia. Habis itu aku pindah ke PT Astra Honda Motor selama 3 tahun di Overseas Business Division. Di situ cukup seru juga sih, karena bener-bener kerjanya ke negara-negara klien. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, Kamboja, Vietnam, bener-bener ke situ sama tim dan doing the business together lah. Then after 3 years, aku pindah ke Unilever. Di situ aku kerja sebagai asisten brand manager. Waktu itu sempat handle brand Lifebuoy, Sweet Sal, dan juga Citra. Pernah juga di Unilever sebagai asisten end-to-end planning manager dan megangnya Buavita. Sekarang aku pindah ke Lazada e-commerce sebagai key account manager. Agak penasaran ya, apa sih yang sebenarnya dilakukan ataupun tanggung jawab dari seorang yang berprofesi sebagai seorang key account? Belum jadi manajer nih ya, kalau key account itu ngapain sih? Key account tuh menurut saya personally, key account itu adalah business owner yang nge-handle toko dari sebuah brand. Jadi kayak end-to-end sih, bisnisnya mau diarahin kemana, produknya mau dijual apa, strategi pricingnya, promotionnya mau di-set seperti apa, dan kira-kira kerjasama dengan brand gimana cara mau nge-rebranding barangnya itu di toko tersebut. Jadi itu kira-kira tugasnya key account. Jadi kayak istilahnya kalian adalah yang punya toko tersebut. Key account manager tuh scope-nya tuh sampai semana sih? Kalau misalkan key account tadi kan emang dia ngurusin semua end-to-end toko gitu ya. Nah kalau sampai di level manager dia menghandle berapa toko biasanya? Biasanya ya, setahu saya memang key account itu dibagi berdasarkan scale of business-nya. Jadi kalau kita ngomongin e-commerce especially, kita tuh biasanya ada dua kind of store in e-commerce. Jadi yang pertama tuh namanya marketplace, dan kedua itu retail store. Nah, basically marketplace itu simpelnya itu kayak misalnya saya mau buka toko, tapi toko saya misalnya jualan casing handphone dan ternyata laku banget mbak. Ya in which itu pasti akan sangat dilirik sama platform manapun gitu kan. Nah itu pasti kalau yang jualannya udah gede-gede gitu ya, itu dia pasti akan punya key account-nya juga untuk yang marketplace. Nah biasanya semakin besar bisnisnya itu semakin complicated juga untuk bukan kerjanya ya, kayak operationalnya day to day-nya. Jadi biasanya kalau manajer tuh dipasangkan dengan toko-toko yang benar-benar jualannya udah di atas omset tertentu dan dengan benar-benar yang tingkat kesulitan yang tinggi lah menurut saya. Nah selain itu juga ada yang retail store. Retail store adalah perpanjangan toko dari brand-brand yang ada di Indonesia. Misalnya gini, Unilever gitu. Unilever buka toko di Lazada, yang akan dihandle dengan CAM-nya. Begitu pula dengan P&G, Reckitt, dan another FMCG lainnya. Kenapa sih pilih profesi ini dibandingkan yang lain gitu? Atau emang kamu terjerumus kah ke sini, atau kamu emang dari awal udah, gue pengen jadi key account? Kenapa saya milih key account ini? Jadi pertama-tama saya punya target dan ya saya orangnya punya target lah gitu. Saya tahu saya mau kerja di bagian marketing. Makanya pas saya karir awal, saya di market research,
saya juga udah tahu basicnya kalau mau nge-research tentang market gitu. Dan after that aku kan pindah ke Honda gitu kan. Honda kan waktu itu juga saya di business development juga sangat berkaitan erat dengan branding dan marketing. Tapi memang kalau di otomotif tuh heavy banget juga di supply chain-nya. Terus waktu itu direktur saya di situ juga bilang gitu, if you want to be a good or great marketer, you have to know the end-to-end holistic view of the bener-bener totally gitu loh. Jadi tahu supply chain-nya, tahu proses pricing-nya, tahu proses manufacturing-nya gitu segala macam. Itu baru bisa bikin kamu jadi seorang good marketer gitu yang melihat secara helicopter view. Dan makanya saya selalu ter-challenge gitu. Walaupun saya pindah ke Unilever pertama kali bahkan di supply chain gitu. Saya nggak megang brand gitu. Dan di Buah Vita. Dan menurut saya belajar aja. Nah setelah 1 tahun saya bilang lagi, saya mau balik ke merana saya yaitu brand. Dan puji Tuhan syukur waktu itu ditawarin juga. Aku bilang aku mau apply di brandnya Unilever dan keterima. Dan setelah 3 tahun lah ya di Unilever, saya tahu belajar banyak banget bahwa sekarang bisnis itu kan terbagi dari beberapa cluster segmen toko lah ya, bisa dibilang toko gitu. Kita kan punya ada yang namanya modern trade. Modern trade tuh ada Indomaret, ada Alfamart, ya pokoknya yang dekat-dekat rumah kita lah ya. Terus kita punya hypermarket, supermarket, ada Giant, Hero, etc. gitu. Dan kita punya distributive trade yang seperti tadi saya bilang gitu, toko-toko kelontong di pasar. Nah, ada satu channel baru nih yang sangat emerging dan benar-benar booming gitu istilahnya. Itulah e-commerce platform. Even for the penetration itself, kalau nggak salah terakhir tahun lalu itu baru berapa belas persen gitu. Jadi itu the market is very still open high gitu loh, masih gede banget gitu kan. Nah, terus even yang tempat saya kerja gitu juga banyak banget company itu yang benar-benar mau double triple cepet banget gitu untuk penetrating to the e-commerce platform gitu. Nah, sorry to mention the name, bahkan dan brand gitu, banyak banget brand yang benar-benar mau fokus dan mau jualan di e-commerce gitu, karena mereka juga merasa kita udah masuk tapi masih ketinggalan gitu sama kompetitor, karena mereka juga jauh lebih cepat gitu. Nah, kenapa itu saya mikir saya mau kerja di e-commerce, karena the bisnis masih sangat luas dan ini akan sangat berkembang dalam 10 tahun ke depan menurut saya. Untuk menjadi seorang key account sendiri itu ada skill atau syarat apa nggak sih yang dibutuhkan supaya kamu nanti bisa menjalankan profesi ini gitu? Ada skill khususnya nggak atau siapa aja sebenarnya bisa sih? Menurut saya semua orang bisa jadi key account sih, karena basically key account tuh kayak nge-handle toko. Kalau kita ngomong versi kecilnya gitu ya, kan kayak kita punya toko, kita mau jualan apa, kita mau kasih harga berapa gitu. Cuman kalau menurut saya sih, how to be a good key account gitu ya, at the very least kalian harus punya business mindset. Jadi kalian tahu gitu kalau how to run the business. Terus juga early market adapter. Jadi kalau kita ngomong jualan toko offline aja tuh orang tuh berlomba-lomba berinovasi, apalagi di online yang super cepet banget phase-nya. Ketiga sih menurut saya peka terhadap tren gitu. Jadi kayak misalnya ya kalau kita ngomongin e-commerce gitu ya, kayak ya bener-bener kayak kita sehari-hari aja gitu, tahu nggak sih ada barang baru nih masuk dari Korea, itu ya kita harus bener-bener update dan kita tahu aja gitu. Either itu kita jadiin sebagai kompetitor benchmark atau kita pelajarin sebagai strategi atau kita ajak kerjasama. Sebenarnya gitu sih. Jadi secepat dan se-agile itu kerja di e-commerce. Sama ini Mbak, harus jago banget Excel. Parah, Excel sih harus banget. Minimal intermediate advance sih menurutku, karena gila Excel banget. Disuruh bikin apa sih? Gue penasaran. Even we're the one who input the pricing gitu ke dalam semua sistemnya gitu. Kita yang masukin semua pricingnya, kita yang masukin promo plan-nya gitu. Jadi semuanya dalam Excel. Wow, oke. Ini berarti kalau ini kamu dikasih tim nggak atau kamu benar-benar single fighter nih? Nah, di e-commerce single fighter, Mbak. Selama bekerja di bidang ini nih ya, menjadi seorang key account, sebenarnya apa sih tantangan terbesar nih yang pernah Andre alami? Tantangan terbesar sih menurut saya how to stay relevant in the market. Jadi kayak aku selalu berpikir sesimpel ini sih. Semua orang bisa akses platform e-commerce, semua orang bisa beli produk yang sama dengan harga yang super scattered, bisa saya bilang gitu. Kadang orang bisa jual harga setengah harga gitu. Nah, gimana cara stay relevant? Menurut saya ya, saya selalu megang 5 prinsip poin ini, Mbak, kalau di key account. Pertama tuh saya selalu tetap jalanin branding.
Jadi ibaratnya ya, kalau saya selalu bilang ke seller saya, kita kayak jalanlah ke ITC atau mau beli handphone gitu. Kita naik, kita lihat 1000 toko, semua pelangnya tuh sama, Samsung, Oppo, segala macam. How do even we know kita mau beli di toko di mana? Jadi saya selalu bilang branding, kuatin branding. Entah mau logonya itu, pokoknya harus ada brand, payungan brandnya gitu, mau ngomongnya apa gitu. Jadi ketika diturunin ke brand-brand strategi lainnya, itu semua masih align. Contohnya misalnya, kalau saya bilang, kalau saya bisa kasih tahu, misalnya brand-brand Unilever gitu, itu kuat banget brandingnya. Jadi kalau orang lihat Rinso juga udah tahu branding kotor itu baik. Nah jadi brandingnya harus kuat gitu. Even sesimpel hal kayak logo doang, coloring gitu. Jadi orang akan semakin ingat karena bayangin aja ada berapa juta toko di dalam e-commerce. Itu yang pertama. Kedua, selalu maintain promotion dan pricing gitu. Semua orang jualan diskon, Mbak, kalau ngomong e-commerce. Nggak mungkin nggak diskon. Harganya pasti coret. Kayak 70.000, tiba-tiba 35.000, itu juga even nggak tahu harganya dari mana. Tapi aku selalu bilang ke seller aku, rather than kalian fokus ngebom gitu, diskon gede banget di double date, misalnya 77, 88, 99, kalian tetap harus maintain juga for the rest of the year gitu. Harus ada budget juga harganya supaya tetap coret. Kalau nggak, kalian nggak akan menarik di mata masyarakat. Karena nggak pernah punya pricing lagi gitu, promotion lagi. Terus yang ketiga, menurut saya juga harus relevan dalam kayak stand out aja, tampil beda. Kayak sesimpel, sebenarnya e-commerce tuh banyak banget yang bisa dikreatifin dari seller. Contoh nih ya, kita pasang foto produk, background-nya hitam. Itu tuh teman saya lakukan gitu, kan saya iseng-iseng kasih dia, coba deh pakai warna hitam. Beneran bisa, dan ternyata, oh ini kelihatan beda gitu kan, ketika search, misalnya search produk handuk bayi, semuanya kan kayak keluar kan handuk bayi. Tapi yang ini satu, background-nya hitam gitu, lucu. Orang jadi bisa, jadi selalu coba aja creative way, hal-hal kecil gitu. Nah yang keempat, tetap mau nggak mau ya, namanya kita jualan di toko orang, harus ikut sih promotionnya mereka. Jadi benar-benar biasanya e-commerce tuh jualin paket gitu loh, buat iklan-iklannya segala macam. Itu sih menurut saya 4 itu yang harus tetap dilakukan sebagai key account. Key account yang keren itu ya, menurut Andre nih yang kayak apa sih? Kalau ditanya key account yang keren, jujur aku nggak tahu sih. Tapi maksudku banyak banget sih key account di luar sana, even offline store, online store emang jago banget. Role model saya sih Thomas Alva Edison, karena saya suka banget sama quotes dia gitu, kayak dia selalu bilang hard work will never betray the result gitu. Jadi even kalian mau kuliah dimanapun gitu, ketika kerja tetap berusaha aja sebaik mungkin gitu, tetap aja selalu do the best di setiap, walaupun pasti namanya kerja tuh pasti naik ups and down, kayak kadang di atas kadang di bawah, tapi ya that's life gitu, tetap jalanin aja karena Indian hard work pasti akan membuahkan hasil sih. Nah itu yang saya selalu jadiin prinsip saya. Ini pertanyaan terakhir, Indre. Belajar di Prasmo bermanfaat nggak sih untuk menjalankan profesi kamu sebagai seorang key account? Saya tuh bersyukur masuk Prasmo. Ini beneran bukan branding atau dipaksa suruh ngomong ya gitu, enggak. Karena menurut saya Prasmo itu relevan. Why? Karena satu, prakteknya ada, nggak teori doang. Gitu kan, benar-benar kita bisnis development, bisnis apa ya, kita ke desa, aku ingat banget ke desa, kita bikin bisnis project, skripsinya juga bikin bisnis gitu, jadi benar-benar ups and down. Dulu bikin kue, ingat banget sampai goreng-goreng, itu pertama. Kedua, menurutku kurikulumnya Prasmo itu benar-benar basic standar yang benar dibutuhin hampir di semua company, accounting, tax gitu. Ya ada nyesel sih dulu rada nggak terlalu fokus gitu, tapi kalau saya bisa ngulang waktu saya mau fokus karena itu benar-benar kepake banget gitu di dunia kerja. Terus nggak perlu dirakon, no doubt at all, koneksi alumni itu gede banget. Prasmo di mana-mana ada, mau ngomongin bisnis, mau petinggi-petinggi di GE, General Electric, di Bosch, di Unilever, itu semua ada yang dari S1, S2, jadi lingkupnya tuh gede banget. Terus menurut saya juga Prasmo prestisius brandnya kuat. Jadi kayak orang kalau company manapun dengar kalian dari mana Prasmo, oke, mereka cukup menghormati lah. Oh ini lulusan Prasmo gitu. Jadi cukup diseganin. 3, 2, 1, go. Kalau dikasih kesempatan buat jadi orang kaya di dunia, kamu mau ngapain? Bikin banyak panti asuhan sama panti jompo. Binatang apa yang paling cocok buat jadi zombie?
serigala, soalnya ngejarnya cepet. Kayak apa yang paling sering kamu lakukan kalau kamu lagi ngobrol? Nih, narok dagu gitu loh, dan tangan di dagu gitu, sambil ngedengerin gitu. Kalau kamu punya kekuatan bisa lihat tembus pandang, kamu mau ngapain? Mau ngelihat rahasia perusahaan tembus tembok. Sebutkan 3 brand yang paling keren menurut kamu, Andre. Suka banget Rinso, aku suka banget Dettol, aku suka banget Nike. Pilih landak, buaya, atau siput. Landak. Apa makanan yang paling aneh yang pernah kamu makan? Sate kelinci. Apa makanan favorit Mikaela dalam film Transformer? Since itu film US, I think something like junk food deh, burger. Menurut Andre, apa hobinya Kapten Amerika? Fitness, soalnya badannya bagus banget. Sebutkan tempat nongkrong favorit kamu dulu di Prasmul. Jadi dulu kan angkatan pertama ya, isinya semua tanah merah doang, pohon aja belum ada. Jadi seberangnya Prasmul yang sekarang jadi parkiran tuh ada tenda biru, bener-bener tenda pakai terpal doang. Di situ aja kita udah happy sih, jadi kita ke situ doang. Sebutkan judul film favoritmu. Judul film favorit Money Heist. Pilih Megan Fox atau Meghan Trainor? Megan Fox. Okay, now it's challenge time. Nah, Andre, kamu kan berprofesi sebagai seorang key account nih. Jadi gini ceritanya, ada seorang pria muda ambisius yang namanya Pras. Dia ini punya toko offline dan online juga. Nama tokonya Palu Gada. Si Pras ini ya berjualan banyak banget barang sesuai nama tokonya. Palu mau, gue ada. Palu Gada. Dan dari barang kelontong, alat elektronik, mainan, pakaian, sampai kotak penyimpanan gigi palsu, dia jual juga. Dari sisi sales, jualan Pras sebenarnya terbilang biasa aja sih, baik di toko offline maupun online. Namun, selama pandemi, jualan si Pras ini turun drastis, hampir nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya, Pras ini memutuskan untuk fokus di online e-commerce platform. Singkat cerita, ya si Pras ini membuka akun toko di semua platform e-commerce, dari A, B, C, D, E, semua dia ada, buka toko semua, 24 jam. Tapi ternyata jualannya juga belum ada kenaikan yang signifikan. Nah, Andre, kalau untuk kasus Pras ini ya, ada tips and tricks nggak sih supaya jualannya tuh ya bisa laku dan bisa stay kompetitif di pasar e-commerce yang sangat besar dan super red ocean ya, benar-benar berenang di laut merah. Kalau aku sih selalu nerapin ini ke seller-sellerku ya. Jadi basically sebenarnya kalau kita ngomongin toko tuh lebih baik kalau di e-commerce tuh yang super segmented. Even kalau kita ngomongin handuk bayi, handuknya tuh tipenya apa, warnanya apa, kainnya apa, mereknya apa, sampai se-segmented itu supaya orang gampang ingat. Sebenarnya semakin segmented semakin baik gitu, kalau saya kasih tahu ke seller lain. Tapi kan ada juga beberapa toko yang seperti Pras punya ini kan, dia ya Palu Gada lah intinya apa. Intinya semuanya ada gitu kan di toko dia. Mau nyari apa ada. Nah, jadi kalau saya sih dari awal banget saya akan bilang ke Pras gitu kayak, we have to create the brand story first. Jadi kayak pembuatan logonya, CTA itu kayak call to action-nya gitu, brand name-nya itu semua yang benar-benar nunjukin bahwa ini toko yang lengkap, toko yang serba ada, multifungsi lah atau untuk kebutuhan rumahmu gitu. Jadi orang tahu kalau mau belanja daripada harus, ya kan ada orang yang mau belanja di satu toko aja tapi barangnya udah ada semua gitu. Jadi ya itu ya harus di-brandingin sama toko Pras supaya orang tahu gitu. In the same time sebenarnya ada benefit lain yang bisa kita offer. Jadi kayak kan orang kan kadang mau belanja barang nggak cuma satu ya, tapi kan karena kadang barang ini ada di toko ini, barang ini ada di toko ini. Nah kalau di Pras, let's say orang mau belanja 2 atau 3 barang sekaligus, dibikinlah free shipping subsidy. Jadi Pras mulai ngepromosiin, ya dia ngeluarin budget beberapa juta, atau belasan juta, puluhan juta untuk shipping subsidy. Jadi orang kan kayak lebih tertarik juga kan, kita udah belanja di sini barangnya lengkap, ada free subsidi shipping gitu. Nah di situ bisa jadi ini sih menurutku bisa jadi key brandingnya dia. Nah in the same time aku selalu bilang ke sellerku, memang e-commerce tuh sebuah tempat platform jualan, tapi tetap harus di luar e-commerce ada brandingnya juga gitu. Jadi tetap utilize lah social media di luar e-commerce, Instagram, website, Facebook, or anything.
Jadi orang tetap tahu dan stay relevant to your product gitu, enggak. Dan ketika mau belanja di mana, belanjanya di e-commerce platformnya gitu. Tapi tetap ngejualin lah produknya, nge-brandingin di masyarakat. Terus menurut saya itu sih, dan jangan lupa ya mau nggak mau namanya kita jualan di platform orang, pasti ada benefit kalau kita ikutan promotion yang di offering sama e-commerce platform tersebut gitu. Jadi kontak aja ke kamu atau misalnya try to contact key account managementnya dari platformnya, ya tanya aja, saya cuma punya budget segini, kira-kira apa yang bisa diutilize dari produk saya ya. Karena balik lagi ya, kayak sama aja kayak offline store kan, kalau kita bayar lebih mahal, kita akan dapat aisle di depan atau aisle yang setara sama tinggi badan manusia kan, jadi ternyata lebih gampang gitu istilahnya kalau di Indomaret. Ya kalau nggak bayar pasti taruh di belakang-belakang kan. Apalagi when we come talk in e-commerce gitu, berapa ribu produk, berapa page di bawah yang sekali display paling cuma berapa puluhan produk kan. How do we find the right store for us if we are not stand out from the other? Satu lagi menurut saya yang tips and trick lumayan works out banget, e-commerce tuh segitu kreatifnya. Jadi selama belum ada batasan yang dibuat, kalian mau bikin foto produk yang seunik mungkin angle-nya semua sama, atau misalnya ada orangnya gitu, beli di toko kami gitu. Itu boleh banget selama masih belum dilarang dari e-commerce ya. Paling kalau mentok-mentoknya dilarang juga kalian cuma perlu ganti foto doang gitu. Fotonya yang asli kalau bisa, jangan ambil dari Google gitu, karena biasanya orang gak terlalu trusted gitu kalau lihat dari Google. Terus fotonya yang niat lah, yang bener-bener produknya kelihatan, warnanya terang gitu. Review juga tetap, review consumer juga harus diprioritasin, jangan nganggap enteng gitu ya. Jadi bintang-bintang juga sebenarnya itu mempengaruhi banget. Even small thing matters in e-commerce. Menurutku gitu sih. Andre, thank you banget ya udah mau ceritain kisah perjalanan karir kamu. Semoga cerita kamu ini bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang ingin menjadi seorang key account. Thank you banget Mbak Nia atas waktunya dan kesempatannya juga. Seru banget ternyata ngobrol-ngobrol gini, dan seru banget kayak Prasmul bener-bener alumninya banyak ya, dan aku sendiri juga ngelihat gitu yang lain ada video-video post dan beberapa juga teman aku, mereka juga orang-orang keren banget. Jadi kalian kalau emang mau denger ini cerita alumni Prasmul itu menurutku bagus sih, insightful juga. Jadi subscribe aja teman-teman. Thank you. Terima kasih juga untuk rekan-rekan alumni yang sudah mau menonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow IG @alumni_prasmul, subscribe YouTube channel dan Spotify Ika Prama. Ikutin terus cerita alumni Prasmul berikutnya. Thank you. See you.